Baik, perkenalkan ini nama saya Siti Suri. Saya sedang PPL di sekolahnya Lala. Ini benar Ibunya Susi. Ibunya Susi, ibunya Lala. Ibunya Lala. Baik, langsung saja saya menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama itu bisa Ibu menceritakan sedikit kegiatan Lala yang Ibu ketahui. Kalau di rumah, kalau ibunya anaknya aktif kali sih kalau misalnya di rumah dia juga ceria, terus juga dia suka nanya-nanya gitu. Terus dia memang anaknya suka coba hal-hal baru. Pokoknya apa aja lah yang menarik sama apa yang menarik menurut dia tuh ditanyainnya pasti. Antusias ya benar ya. Dari kegiatan Lala sendiri itu nggak ada kelebihan potensi yang dimiliki. Kalau yang saya lihat, Lala itu dia kreatif lah dan bicara gitu kan, dia suka bertanya, nggak malu gitu kalau misalnya ketemu sama orang baru. Biasanya kegiatan atau hobi apa yang Lala sukai? Kalau misalnya di rumah, ya main lah pasti ya, kan anak-anak namanya kan bermain, terus kayak paling ya banyak kegiatan bergerak lah. Dia juga suka menggambar. Kira-kira nih yang Ibu lihat yang paling menonjol atau yang paling dia kuasai kemampuan apa dari dia? Kalau misalnya yang paling dia kuasai, karena tadi dia anaknya nggak malu ya kan, itu dia mungkin lebih ke komunikasinya sih, ke komunikasinya dengan kita, karena kan juga di rumah lebih sering aja dia bicara gitu kan. Merespon dengan baik ya. Iya betul. Saat ini yang Ibu lihat kemampuan apa yang sedang Ibu kembangkan? Kalau misalnya kemampuan pasti ya fokus dia belajar sih, karena dia kadang kalau misalnya lagi belajar tuh suka kemana-mana gitu loh, pikirannya nanti nanya inilah itulah padahal lagi belajar gitu kan, fokusnya kurang. Oke, kemudian saya mau nanya tentang riwayat perkembangannya semula. Kapan Ibu menyadari atau melihat Lala sedang mengalami kesulitan saat melakukan sesuatu atau fokus pada pengucapan katanya? Dari pertama dia masuk sekolah waktu SD sih itu, jadi kami lihat tuh dia tuh kayak lebih aktif, nggak tahu ya, mungkin aktifnya bisa dibilang berlebihan dari teman-temannya gitu, jadi dia susah untuk duduk tenang lama di dalam kelas. Tanda-tanda pertama kali yang Ibu rasakan itu seperti apa? Dia nggak bisa, misalnya dia kerja sama gurunya, dia nggak bisa fokus ngerjain tugas itu aja dulu, nanti dia pindah ke inilah, main inilah gitu loh. Kegiatan tersebut dari kesulitan Lala ini, pernah nggak Ibu melakukan pemeriksaan pada tenaga profesional? Udah sih, udah pernah sempat bawa ke kampus gitu kan ceritanya, terus udah ada sih kasih arahan gimana cara di rumah. Berarti sudah pernah mengikuti pendampingan terapi khusus? Sudah. Sudah. Secara rutin kah? Kalau untuk rutin belum, karena juga kan papa sama ibunya juga bekerja. Kemudian untuk kemampuan belajarnya selama nih, mata pelajaran apa yang disukai sama Lala? Karena anaknya aktif tuh dia sukanya yang praktik-praktik langsung gitu biasanya. Contohnya misalnya menari kah? Jadi suka nari tuh, nari, menggambar, pokoknya kegiatan-kegiatan seni lah dia suka. Kalau seperti itu, apa mata pelajaran yang sulit Lala fokus? Paling susahnya matematika, bahasa Indonesia, itu kan
lihat video pembelajaran di YouTube itu setahun. Jadi memahami nih instruksi atau perintah lah dari orang tuanya. Ya. Kalau ini sering bertanya berulang nggak atau meminta penjelasan berulang? Kalau misalnya Lala itu dia kan dia suka nanya hal-hal kadang di luar konteks gitu. Jadi kalau kita menyampaikan informasi kadang dia susah paham gitu. Jadi diulang-ulangi gitu kan. Jadi harus benar-benar sabar sih kalau misalnya ada bilangan. Dari itu tuh Lala gimana untuk misalnya menceritakan kegiatan pengalamannya sehari di sekolah itu gimana? Bisa? Kalau cerita tentang pengalaman sekolah dia akan bisa kali dia kalau misalnya di rumah baru pulang sekolah itu harus cerita tentang apa aja kegiatan di sekolah. Lala yang mengalami sesuatu yang belum paham atau yang sulit itu dia berani nggak menyampaikan pendapatnya? Karena dia anak yang nggak sengaja kalau bisa bicara. Sejauh ini saya lihat dia apapun yang terjadi di diri dia gampang aja sih bilangnya ke orang tuanya. Jadi saat ini bagaimana kemampuan membaca dan menulis Lala? Kalau misalnya di rumah saya perhatikan kemampuan menulis sama belajar cukup baik, tapi ya itu dia kadang kurang teliti sama suka buru-buru sih kalau ngerjain tugas atau juga. Jadi Lala ini anaknya aktif ya, perilakunya aktif. Hubungan orang tuanya dengan anggota keluarga yang lain bagaimana? Iya, karena kan dia nggak yang diam-diam aja di kan, lebih bersosialisasi lah dengan saudara-saudaranya. Kalau teman-temannya gimana? Sama. Juga. Jadi cara untuk menunjukkan rasa senang atau marahnya Lala itu seperti apa itu? Kalau misalnya dia nggak ada yang ditutup sih biasanya. Jadi kalau misalnya dia senang ya dia banyak bicara lah anaknya gitu. Kalau misalnya dia misal marah ya udah dia marah aja gitu. Baik, kalau untuk kemampuan kemandirian Lala itu bagaimana dalam pendidikan? Karena sekarang udah kelas 7 juga dia udah saya biasakan untuk semuanya urus sendiri sih, mulai dari susu buku, jadwal pelajaran malam itu udah mandiri. Soal untuk peraturan sekolah Iya masih dia udah bisa sendiri cuma masih perlu diingatin aja sama. kira-kira untuk kemandirian Lala ini kan sudah dilakukan ini untuk belajar mandiri apa ada hal yang perlu dibantu dari orang tua? Tadi kan juga dia tuh kurang fokus, dia gampang lupa anaknya jadi ya diingatkan terus sih kalau misalnya di rumah namanya udah susu kan gitu. Dan kalau dalam kegiatan Lala di rumah itu setiap hari setiap Sama sih sama anak pada umumnya, biasanya kalau sekolah ya istirahat sebentar, habis itu nanti main, nanti habis itu baru belajar. dalam belajar itu Lala ada melakukan pendampingan Untuk sekarang malah ada sih guru lesnya, tapi juga pasti hari. Jadi kalau misalnya guru lesnya nggak ada ya saya sama ini. berapa lama itu kira misalnya belajar di rumah? Lala itu kan anak yang gampang hilang fokus, jadi dia tuh nggak bisa belajar lama-lama gitu. Jadi palingnya 30 sampai 45 menit itu pun diselingi sama istirahat. Jadi apa nih yang biasa dilakukan ibu ketika mengalami kesulitan belajar? Kalau misalnya di rumah ya karena nggak ada harusan yang belajar berapa lama gitu ya, tapi aja dia belajar terus nanti kalau dia udah hilang fokus itu ya dikasih istirahat bentar gitu kan. Terus iya, terus juga belajarnya pakai media-media yang dia suka lah gitu, pakai YouTube, pakai gambar-gambar gitu. Jadi hal yang membuat semangat dalam belajar itu seperti gambar. Di menurut Bapak itu seperti apa Bapak? Ibu-ibu Susi, bantuan seperti apa yang diharapkan oleh guru kami atau sekolah untuk mendukung perkembangan? Ya kalau misalnya saya sebagai orang tua ya berarti guru bisa ya pasti memahami kondisi Lala ya, karena juga yang memang saya lihat Lala ini kan anaknya lebih aktif dari teman-temannya gitu. Jadi memang harus ada
sebenarnya pendampingan khusus gitu di sekolah. Jadi ibu dan bapak bersedia ya untuk berdiskusi secara berkala mengenai perkembangan. Tentu kami apapun kalau misalnya ada tanggal dari sekolah kami hadir kok. Jadi menurut itu apa yang perlu kami guru ketahui agar dapat membantu Lala belajarnya ini menjadi lebih baik? Apa ya, mungkin Lala ini dia tuh sebenarnya anaknya semangat gitu, dia punya semangat belajar yang tinggi, cuman ya itu dia butuh diarahkan aja, jadi memang pendampingnya ya pendampingan yang lebih khusus gitu sih kalau di sekolah. Nah ya, itulah tadi pertanyaan. Dan masih ada lagi ya? Sudah. Inilah pertanyaan dari kami. Insya Allah ini akan menjadi data dari sekolah dari rahasia. Baik, terima kasih. Ya, mohon bantuannya Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu kenalkan saya sebagai mahasiswa PR di Indonesia. Bu, di kelasnya. Ya, betul, saya dengan kualitasnya Lala. Saya akan pertanyaan sedikit mengenai Lala. Ibu bisa menggambarkan gimana pengalaman Lala informasi? Yang Lala itu adalah anaknya yang aktif, kemudian itu juga dari kita tuh mudah menyampaikan pendapat atau apa yang dirasakan. Nah, jadi dia tidak takut menyampaikan pendapat. Jadi kalau di kelas itu super aktif lah anaknya. Jadi selama itu amati apa sih kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh Lala? Nah, kalau kelebihannya tuh ya dia cepat merespon, tapi kalau untuk misalnya kekurangannya itu suka membantu temannya, misalnya di saat belajar nih kita saya menjelaskan, nah dia tiba-tiba nanti membantu temannya dengan bergabung atau berjalan untuk temannya, sehingga proses pembelajaran itu tidak berlangsung secara efektif lah ya, karena perhatian teman-teman itu teralihkan ke Lala. Ya. Jadi selama di kelas itu bagaimana partisipasi Lala dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Nah, Lala itu cukup berpartisipasi dan terutama kepada kegiatan yang interaktif, misalnya saat itu kami belajar tentang teks fabel. Nah, jadi saya meminta mereka untuk bermain peran. Nah, di sini Lala sangat aktif, sangat antusias. Itu juga mendukung dengan karakteristiknya yang super aktif tadi kan. Ya. Terus itu apa yang membuat dari Lala yang mau menjauhi? Nah, itu dia Lala itu tadi memiliki rasa ingin tahu. Misalnya nanti kita sedang menjelaskan tentang sesuatu atau menjelaskan sesuatu, itu pasti bertanya lebih dalam tentang materi itu. Dari itu aku mengharapkan ibu sebagai wali kelas Lala ini dalam perkembangan Lala di kelas ini. Ya, nah, karena Lala ini anaknya super aktif ya, jadi ibu juga berharap dia itu mampu memusatkan perhatiannya, misalnya di saat belajar nih, di saat berbicara dia bisa memusatkan perhatiannya kepada penjelasan guru. Oke. Nah, selama di sekolah ini perilaku Lala ini apa yang ibu perhatikan, misalnya dia kesulitan belajar itu sejak kapan? Nah, saat itu saya perhatikan mulai dari awal semester ya, semenjak saya menjadi wali kelas Lala. Nah, ternyata Lala itu sudah teralihkan perhatiannya. Saya juga bertanya kepada guru-guru lain, ternyata guru-guru lain juga mengalami hal yang sama. Mereka juga melihat hal yang sama terhadap Lala. Tanda-tandanya yang paling muncul seperti apa? Misalnya nih Lala itu sering berpindah aktivitas, kita lagi sekarang sedang menjalani tugas, tiba-tiba nanti dia bikin ke depan, sama tulis sesuatu di depan tulis atau mau soal tulis sama kita semua. Iya. Tapi kalau untuk pihak sekolahnya itu pernah melakukan pengamatan atau ya khusus? Ya, tentunya seperti pihak sekolah kami pernah ya melakukan pengamatan, kami juga menggunakan lembar observasi mingguan untuk memantau perilaku Lala dalam pelajaran. Jadi apa nih perubahan perilaku Lala sejak diterapkan kegiatan tulisan? Nah, tentunya ada perkembangan
lagi di kelas itu bahasa Indonesia atau biologi, pokoknya yang bergaul dengan praktik. Misalnya pada bahasa Indonesia itu belajar di prosedur, karena itu suka sekali terlibat secara langsung untuk mempraktekkan cara membuat sesuatu. Kalau kesulitan yang sering dialami Lala saat belajar? Kesulitannya lain ini mudah terdistraksi ya oleh misalnya sudah di tempat kita, kemudian dia juga sulit mempertahankan konsentrasi saat belajar. Jadi apa misalnya Lala dilakukan suatu perintah atau instruksi belajar itu gimana? Kalau itu masuk ke masa menjadi institusi apabila itu diberikan secara singkat dan bertahap. Jadi metode atau media pembelajaran seperti apa nih? Nah, metode itu yang paling mulala kalau menurut saya itu adalah metode yang multisensori ya, karena dengan banyak visual dan seperti gambar, kemudian video dan kegiatan yang melibatkan gerak itu terbukti membantu Lala dalam memahami materi seperti yang tadi kalau kita itu ada bermain peran, itu sangat membantu sekali untuk Lala. Jadi perilaku Lala sama di kelas itu aktif ya, bisa untuk duduk tenang. Kalau untuk hubungan antara temannya dan kelas itu, Nah, Lala itu cenderung aktif ya, gitu. Lala itu cukup mudah bergaul dengan teman-temannya karena dia juga aktif. Dia itu bergaul dengan semua temannya tentu saja di saat pembelajaran tadi. Itu juga membantu. selama ini ibu melihat Lala gimana untuk menunjukkan rasa senang, kesal, Oh iya, Lala senang dan antusias saat berbicara atau kesal atau frustasi ketika Lala tersebut beraksi spontan dan kadang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Jadi Lala akan pernah melakukan perilaku yang dalam proses kelas tadi ya, ibu sudah ceritakan tadi ya, sedikit tidak disediakan namun akan dapat dialihkan perhatiannya. Bisa kita nanti di saat mulai tidak berkomunikasi, kita bisa memberikan pertanyaan ke Lala terkait pembelajaran yang sedang berjalan. Di sekolah Lala ini mampukah dalam mengelola misalnya pensil atau pena perlengkapan alat belajarnya di sekolah? Kalau sejauh ini yang saya lihat Lala itu cukup mampu ya. Kemudian meskipun terkadang kita perlu mengingatkan kembali karena Lala ini sudah lupa. Kalau untuk pensilan itu Lala ini juga dapat menyelesaikan tugas secara individu apabila tugas itu dipecah menjadi langkah-langkah yang kecil. jadi dukungan seperti apa nih yang harus dilakukan oleh sekolah untuk kemandirian Lala? Oh iya, untuk dukungan yang perlu dilakukan sekolah itu untuk kemandirian Lala itu Lala ini masih memerlukan pengingat atau pengaturan pembantu dia strategi misalnya kita letakkan Lala di depan dan perbuatan positif untuk mengelola waktu dan fokus. Jadi adaptasi atau strategi pembelajaran apa yang lainnya terapkan? Nah, yang telah saya terapkan itu yaitu saya tuh membagi ketika pembelajaran menjadi sesi singkat, misalnya 5 sampai 10 menit sampai 15 menit. Kemudian saya memberikan jeda gerak setelah pelajaran. Ya, ibu gimana cara untuk memantau perkembangan kasusnya dan perilaku Lala? Ya, kami mencatat durasi sekolah itu berapa lama, kemudian hal apa saja yang sudah dia lakukan gitu, atau perubahan apa yang sudah dia lakukan. Selama itu apakah Lala diberikan penguatan atau reward penghargaan? Ya, tentu saja kami memberikan penguatan positif atau reward atas perilaku tenang dan fokus Lala. Nah, serta melibatkan Lala ini juga dalam kerja seperti membagikan buku, kemudian membagikan LKPD dan lain-lain, pokoknya yang mendukung apa ya, keaktifan dia lah ya. Kalau untuk berkomunikasi, caranya yang untuk menyesuaikan konteks pembelajaran. Nah, kalau untuk komunikasi, kalau untuk soal ini tentunya kami mengajarkan
giliran sesi karena Lala itu suka memotong pembicaraan dan tidak sabar orangnya. Jadi kami itu mengajarkan untuk bergiliran, misalnya bertanya atau lainnya. Gitu. Apa ada kendala selama melakukan kegiatan tersebut atau strategi itu? Tentunya ada ya kendala yang saya alami. Itu kendala utamanya adalah menjaga menjaga konsistensi penerapan strategi di tengah padatnya kegiatan kelas. Kadang kan waktu itu tidak cukup ya, jadi kita harus menjaga konsistensi kita. Kalau untuk bentuk komunikasi yang menjalin antara ibu dengan anak itu bagaimana? Oh iya, tentu juga untuk komunikasi itu saya sebagai pihak orientasi sendiri ya, saya sangat rutin menghubungi orang tuanya dari WA orang tuanya mengenai perkembangan Lala begitu. Apa nih informasi yang biasanya dikasih tahu oleh orang tuanya terkait perkembangan anak? Ya, kalau informasi yang kami sampaikan ke orang tuanya tentu mengenai perkembangan Lala ya, bagaimana perkembangan Lala setiap kedepannya, misalnya dia sudah mulai fokus atau dalam waktu singkat, nah itu kami semuanya kami beritahukan, kami koordinasikan ke orang tuanya. Iya. Kalau untuk harapan orang tuanya untuk dalam mendukung Lala selama itu seperti apa? Nah, orang tua itu berharap kalau kami itu seperti tadi yang saya bilang ya, kami itu konsisten menerapkan strategi yang telah kami berikan kepada anak-anak. Baik, menurut Ibu sebagai wali kelasnya apa nih hal yang perlu dipahami oleh seluruh tim sekolah dan keluarga agar Lala ini berjalan dengan optimal belajar? Ya, kalau menurut saya hal yang harus dipahami oleh sekolah itu sekolah harus memahami bahwa Lala ini merupakan anak yang spesial ya, yang membutuhkan pendekatan khusus dan ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Bukan sekedar pelaku yang kurang disiplin, sehingga pendidikan di sekolah ini dan keluarga perlu dilakukan secara konsisten gitu. Ya. Terima kasih Ibu. Insya Allah data ini yang berhasil mungkin dan ini ambil ke rahasia kita dan selanjutnya kita terima kasih Bu. Oke, semoga sukses ya kuliahnya. Baik, assalamualaikum Bu. Ini film saya. Jadi setelah sama Lala ya. Ya. Iya, itu mau tanya nih sedikit Daniel mengenai Lala. Daniel udah berteman sama Lala ini sudah berapa lama? Cukup lama dari kelas 1. Menurut Daniel Lala itu anak yang seperti apa? Anaknya baik, sebenarnya baik, dan kadang suka sabaran dalam melakukan latihan yang diberikan oleh guru. Menurut Daniel apa yang disukai Lala? Larinya lucu dan sering bikin kawan-kawan lain dan saya sering tahu. Gimana nih Daniel saat belajar Lala seperti apa? Karena kadang fokus, sangat fokus, namun kadang sering tidak berada di tempatnya, sering berpindah dari lokasi. Kalau diajak bicara tuh atau bermain, Lala sering nggak? Saat bermain, Lala sering ngajak bicara nggak? Terlalu sering ya. Terlalu sering. Menurut Daniel, apakah merasa terganggu dengan sikap Lala saat belajar? Kalau belajar itu sangat gugup karena kita lagi fokus dan kita melihat pelajaran, karena sering pelajaran kita ngobrol sesukanya. Gimana sih Lala saat mengerjakan tugas kelompok? Dia terlalu semangat, banyak ide, namun saking semangatnya dia sering ngadu teman lain itu teman yang lebih keganggu. Nah, kalau saya istirahat nih, gimana nih yang bisa dilakukan Lala? Dia ini suka lagi radio. Dari sejarah. Sama kawan-kawannya. Lalu udah bergaul nggak ke teman-teman lain selain dari? Mudah.
sebagai perempuan melakukan Ya, semoga adalah bisa menurunkan bakat akademik tersebut ke bidang yang lain begitu. Ini loh, apa hal yang ingin kita sampaikan ke guru atau masyarakat di sekolah agar Lala ini menjadi lebih baik? Kita pada hubungan kelas menyampaikan kepada Lala secara pelan-pelan, secara lembut, dan dalam ini. Terima kasih ya Daniel ngomong keadaan observasi